Halo teman-teman, kali ini kami akan mereview alur cerita dari film Alice in Borderland Season 1. Perlu diingatkan bahwa ini merupakan konten spoiler. Bagi teman-teman yang belum nonton, saya sarankan untuk menonton filmnya. Sebelum review dimulai, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, serta share ke teman-teman yang lain untuk mendukung channel ini agar kami semangat update alur cerita film kesayangan kalian. Oke, karena sudah lama, kita langsung ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan tiga sahabat bernama Arisu, Karube, dan Chota. Arisu adalah pecandu game. Hari-harinya hanya dihabiskan di kamar untuk bermain game. Suatu hari, Arisu resmi menjadi gelandangan karena lari dari rumah setelah mendengar omongan adiknya yang mengatainya parasit dan hanya bermain game saja. Kemudian ayahnya yang juga berkata bahwa ia jangan menghalangi karir adiknya. Di hari yang sama, Karube dipecat oleh bosnya di bar karena telah bercumbu dengan pegawai yang ternyata adalah pacar dari bos bar tersebut. Sedangkan si Chota bolos bekerja karena kesal dengan ibunya yang selalu meminta uang kepada dirinya. Mendapat kesialan di hari yang sama. Menarik. Akhirnya mereka bertemu di stasiun Shibuya dan mereka bertiga hanya diam melamun. Kemudian tiba-tiba Karube mengangkat Arisu sambil tertawa. Karena tingkah konyol mereka di tengah jalan, terjadilah kecelakaan. Kemudian polisi pun datang dan mereka cepat-cepat kabur ke toilet. Dan di toilet inilah semuanya berawal. Tiba-tiba listrik padam dan orang-orang pun menghilang. Mereka pun bingung. Tiba-tiba kok sepi ya? Kemudian mereka berpencar dan cek ombak. Oi! Oi! どうだった？ Selesai cek ombak, mereka pun berkumpul kembali di stasiun. Tiba-tiba, billboard yang ada di depan mereka menyala dan memberitahukan bahwa game telah dimulai. Cerita berlanjut di gedung GM atau Game Master. Mereka pun bertemu dengan Saori dan seorang anak sekolahan, lalu game pun dimulai. Dengan waktu yang terbatas, mereka harus memilih pintu yang benar agar selamat dan jika melewati waktu yang ditentukan, mereka akan mati terbakar. Menit pertama game dimulai, anak sekolahan itu pun menjadi korban. Berkat kecerdasan Arisu, game pertama pun selesai dan di situ mereka baru mengetahui hidup mereka bergantung dari visa yang didapat setelah bermain game. 俺のビザは今日で切れる。 Keesokan harinya, Karube mengajak Arisu bermain game untuk mencari informasi tentang dunia di mana mereka terjebak. Ketika Karube dan Arisu tiba, mereka bertemu 13 peserta game dan mengetahui tingkat kesulitan game dari angka kartu yang didapat. Ternyata makin tinggi angka yang didapat, maka tingkat kesulitan game akan semakin susah. Sedangkan genre game berdasarkan jenis kartu. Contohnya, keriting berarti pertarungan tim, wajik pertarungan kecerdasan, hati pengkhianatan yang memainkan hati orang, dan sekop permainan ketahanan. Nah, game yang dimainkan sekarang ini adalah 5 sekop. Jadi, mereka dipaksa kejar-kejaran layaknya game show Running Man selama 20 menit. Di sini, mereka harus menemukan zona aman di salah satu pintu kamar dan menekan 2 tombol secara bersamaan untuk memberhentikan permainan karena jika tidak, bom akan meledak saat waktunya habis. Hal yang mengejutkan, si pengejar ternyata adalah peserta game yang juga mempunyai misi mengejar dan mengeliminasi serta mempertahankan ruang zona aman tersebut. Singkat cerita, yang dikejar pun menang dan beberapa dari mereka pun harus mati. Karena yang dikejar menang, pengejar pun harus mati, dieliminasi dengan cara kalung yang dipakai mereka meledak. Dan di saat game selesai, si Karube mendapat informasi tentang lokasi beach atau pantai yang diduga menjadi tempat evakuasi dari mereka yang masih hidup. Scene pun berganti. Tiba-tiba, Saori dengan semangat birahi seperti Hitomi Tanaka yang berinisiatif dan memegang kendali untuk menservis Johnny si Chota. なる神よ Setelah selesai syuting JAV-nya, kemudian diperlihatkan visa hidup Chota dan Saori tinggal 1 hari. Di malam harinya, Arisu dan Karube berkumpul kembali. Mereka berempat pun pergi ke Taman Botani Shinjuku
Dan saat mendaftar, mereka disuruh memilih alat yang disediakan dan bermain tapuk pipit dengan tingkat kesulitan 7 hati. Di dalam permainan ini, salah satu dari mereka akan menjadi serigala. Serigala berbulu domba dan 3 lainnya menjadi domba, yaitu domba berbulu serigala. Kemudian, 3 domba harus bersembunyi. Jika salah satu domba saling bertatapan mata dengan serigala, maka domba itu akan menjadi serigala selanjutnya. Nah, di game ini akhirnya diketahui bahwa yang menjadi serigala sampai game berakhir akan menjadi pemenangnya. Dan 3 domba yang kalah akan mati. Karena ini permainan hati dan pengkhianatan, di sini pertemanan mereka diuji siapa yang harus rela berkorban. Karena si Saori yang sangat ingin bertahan hidup, dia pun kabur saat menjadi serigala dan langsung dikejar oleh Karube, Arisu, dan Chota. Singkat cerita, Arisu mengambil posisi serigala dan berlari sambil memikirkan jalan keluarnya. Karena Arisu tidak menemukan solusinya, dia pun bersembunyi karena ia tidak ingin mati. Saat bersembunyi, si Arisu malah menangis dan mengingat kebersamaan dengan 2 sahabatnya. Dan di saat itu juga, Arisu kemudian keluar dan mencari teman-temannya. Akan tetapi, teman-temannya yang sangat sayang kepada Arisu malah mengorbankan diri mereka agar Arisu bisa bertahan hidup. Di sini, Saori yang dibekap mulut oleh Chota mendengar apa yang dikatakan Chota dan Karube saat mengingat kenangan mereka. Di sini, Saori juga ikut mengorbankan dirinya. Di detik terakhir, Karube malah memperlihatkan diri dan tidak menatap Arisu agar Arisu tetap menjadi serigala dan berkata, dan mereka yang menjadi domba pun mati karena kalung yang dipakai di leher Karube, Chota, dan Saori meledak. Setelah kematian teman-temannya, Arisu menjadi depresi dan rebahan di jalanan. Kemudian, ia ditemukan oleh seorang gadis yang tidak sengaja lewat dan merasa kasihan. Dia pun menolong Arisu dan memberinya semangkuk makanan. Malam pun tiba. Mereka kemudian pergi ke permainan selanjutnya untuk menambah visa hidup mereka. Permainan ini diikuti oleh 5 peserta dengan tingkat kesulitan 4 keriting dan bermain game jarak dengan waktu 2 jam. Singkat cerita, game pun selesai. Keesokan harinya, Arisu mengajak Usagi untuk mencari tempat yang bernama Beach yang diyakini bisa mencari informasi untuk menghentikan dalang dari game ini. Setelah mencari informasi tentang tempat yang bernama Beach, mereka pun akhirnya menemukan tempatnya dan dipaksa masuk ke tempat tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan bos Beach yang bernama Hatter dan memperlihatkan semua kartu yang sudah terkumpul. Hatter meyakini bahwa dengan mengumpulkan semua jenis kartu, satu orang dari mereka semua dapat kembali ke dunia nyata. Informasi tersebut belum tentu akurat, akan tetapi informasi tersebut didapatkan dari sumber yang ia percaya karena mereka sudah terlebih dahulu menyelidikinya. Setelah itu, mereka diberitahukan aturan yang ada di sana. Pertama, mereka harus mengenakan pakaian renang agar tidak bisa menyembunyikan senjata. Yang kedua, semua kartu yang didapat adalah milik tempat tersebut. Dan aturan ketiga, pengkhianat akan dibunuh. Sebelum melanjutkan ke cerita, saya akan memperkenalkan para eksekutif. Singkat cerita, malam pun tiba. Arisu dan Usagi harus memainkan game yang berbeda karena harus melanjutkan visa hidup mereka. Dan di game ini, Arisu dites apakah layak menjadi anggota eksekutif pantai. Scene berlanjut di mana Arisu memainkan game bersama 7 peserta dengan tingkat kesulitan 4 wajik dan permainan bola lampu. Cluenya, pintu dapat dibuka dengan bebas, dan pertanyaannya, saklar mana yang dapat menyalakan lampu? Aturan pertama, dari ketiga saklar, hanya satu yang bisa menyalakan lampu. Aturan kedua, hanya satu kesempatan membuka pintu saat membalik saklar, dan jika pintu ditutup, kita dengan bebas membalik saklar manapun. Aturan ketiga, jika ada orang di dalam ruangan atau saklar dinyalakan,
Pintu tidak akan tertutup, kemudian terkunci, dan tidak dapat digerakkan. Dan jawaban yang diberikan hanya punya satu kesempatan sebagai grup, dan jika benar, permainan akan selesai. Setelah memenangkan game tersebut dengan kecerdasannya, Arisu resmi menjadi anggota eksekutif pantai dan kemudian mengikuti rapat. Di scene ini dijelaskan bahwa mereka sudah mengumpulkan semua kartu kecuali kartu yang berwajah dan 10 hati yang tidak pernah muncul di permainan manapun. Keesokan harinya, Arisu dan Usagi berpisah untuk mencari informasi tentang Beach ataupun tentang dunia game ini. Kemudian, Arisu bertemu dengan Chisiya dan dibawa ke atas gedung dan meminta Arisu untuk menjadi sekutunya untuk mencuri semua kartu hater. Setelah itu, Shin berganti ke hater yang bersiap pergi ke permainan untuk memperpanjang visanya. Keesokan harinya, para eksekutif tiba-tiba disuruh berkumpul dan melihat mayat hater yang sudah dingin, tergeletak, dan tidak bernyawa. Di sini, para eksekutif dipaksa untuk memilih Aguni, bos para militan, agar memilihnya untuk menjadi pengganti hater. Kemudian diperlihatkan sebuah amplop hitam. Di sini dijelaskan bahwa semua kartu yang didapatkan oleh anggota pantai disimpan di brankas kamar Royal Suit Hatter. Kode sandi brankas disimpan dan disegel di dalam amplop hitam dan hanya bisa dibuka saat nomor 1 atau bos pantai berganti. Kemudian Aguni selaku bos pantai yang baru mengganti sandi tersebut dan memasukkannya ke dalam amplop hitam yang baru. Dan disegel menggunakan lilin cair dan dicap menggunakan cincin bos dan ditandatangani oleh para eksekutif. Singkat cerita, para militan mengumpulkan para anggota pantai untuk memperkenalkan bos baru dan melakukan pidato. Di saat yang bersamaan, Arisu, Chisiya, Usagi, dan Hikari menjalankan rencana mereka. Dan ternyata, karena brankas yang dibuka Arisu salah, Chisiya mengkhianati Arisu untuk mengetahui lokasi asli brankas tersebut. Dan para militan kemudian menangkap Arisu dan membekapnya. Di malam harinya, Chisiya yang telah berada di kamar hater lalu membuka brankas dan mengambil semua kartu yang telah dikumpulkan. Kemudian, Chisiya dan Hikari pun pergi untuk meninggalkan pantai, tetapi sebelum keluar dari lokasi pantai, tiba-tiba tempat tersebut berubah menjadi lokasi permainan 10 kartu hati, di mana tiba-tiba ada mayat seorang gadis yang mati tertusuk pisau di dadanya. Kemudian, permainan yang dimainkan adalah perburuan penyihir untuk mencari penyihir yang membunuh gadis tersebut dan membakarnya di api penghakiman dengan batas waktu 2 jam. Saat permainan dimulai, mereka saling menuduh siapa penyihirnya dan para anggota militan malah dengan brutalnya membunuh teman-temannya sendiri termasuk para eksekutif untuk mencari penyihir tersebut. Lalu semua anggota pantai berlari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, termasuk Usagi yang pergi berkeliling dan membuka semua pintu kamar untuk mencari Arisu yang disekap. Kemudian Shin berganti ke eksekutif An yang sedang mencari peralatan untuk mengambil sidik jari yang berada di pisau gadis yang mati tersebut. Karena di dunia nyata, eksekutif An bekerja sebagai forensik di kepolisian. Singkat cerita, Usagi akhirnya berhasil menemukan Arisu yang disekap dan membebaskannya. Kemudian, mereka berkumpul di dalam kamar untuk memberitahukan Arisu tentang aturan game yang dimainkan. Nah, di sini Arisu berpikir layaknya game master untuk mencari siapa penyihir yang membunuh gadis tersebut. Scene berlanjut di mana An yang telah menemukan sidik jari penyihir pergi keluar kamar dan bertemu dengan anggota militan, kemudian An dipukul hingga pingsan. Setelah itu, para militan menodongkan senjata mereka ke anggota yang tersisa dan tersedut di lobi gedung. Tidak lama kemudian, datanglah Arisu yang ingin memberitahukan siapa penyihir sebenarnya. Akan tetapi, Arisu malah dipukul oleh Aguni dan Aguni mengaku bahwa dialah penyihir sebenarnya. Tetapi Arisu langsung membantah tuduhan itu dan berkata bahwa Aguni mempunyai motif lain, yaitu membunuh semua anggota pantai karena merekalah yang membuat sahabatnya, yaitu Hater, menjadi gila akan ambisinya memberi harapan kepada orang yang putus asa di dunia game ini.
一つの生命体だ。トランプ隠してやがって。 Di sini kita tahu bahwa Agudila yang telah membunuh Heather karena sahabatnya itu menodongkan pistol kepadanya. Kemudian Arisu berkata bahwa ia tidak ingin menyelesaikan game ini dengan saling membunuh dan mengungkapkan bahwa penyihir yang sebenarnya adalah Momoka, gadis yang tertusuk pisau tadi. Dan di tengah keributan yang terjadi, Asahi, yaitu temannya Momoka, mengaku bahwa dialah bandar permainan tersebut. Dan seketika laser muncul dan membunuh Asahi. Kemudian, eksekutif An datang dengan memperlihatkan pisau yang digunakan terdapat sidik jari terbalik yang menandakan bahwa Momoka membunuh dirinya sendiri dan akhirnya mayat Momoka dibakar di api penghakiman untuk menyelesaikan game 10 hati ini. Singkat cerita, scene beralih ke Arisu dan Usagi yang sedang melihat video yang direkam Asahi. Di sini diberitahu bahwa Asahi dan Momoka adalah peserta yang direkrut oleh GM dan bekerja mempersiapkan permainan. Agar tidak dicurigai peserta lain, mereka juga menyamar sebagai peserta yang ikut dalam permainan. Akan tetapi, mereka tidak boleh mengakui kalau mereka bekerja kepada GM agar tidak dibunuh. Kemudian, di dalam video, Asahi dan Momoka menunjukkan jalan menuju GM berada. Di sini kita mengetahui bahwa para GM juga ikut bermain seperti para penjudi internasional. Kalau peserta game kartu memenangkan permainan, GM yang kalah akan mati oleh laser. Menurutku sih, para GM ini juga peserta permainan. Tetapi tingkatannya berbeda dari para peserta yang bermain game kartu. Nah, berarti kan ada lagi atasan dari para GM ini. Singkat cerita, Arisu dan Usagi tiba di tempat para GM berada. Saat mereka melihat para GM yang mati karena kalah dalam permainan 10 hati, lalu muncul seseorang yang berada di layar yang kita tahu bahwa dia adalah Mira, salah satu eksekutif pantai. Di akhir film, Mira menyebutkan bahwa permainan belum selesai. Game selanjutnya adalah kartu bergambar yang tidak pernah muncul. Demikianlah alur cerita Alice in Borderland Season 1. Karena endingnya yang masih gantung, kita masih menunggu season 2-nya rilis. Bagi teman-teman yang menikmati alur cerita film, silahkan untuk klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Bocah Spoiler.